wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Abdul Ahmad. Dan rekan saya. Nama saya Lidiawati Nuraini, dan di sini ada narasumber kami dari Bapak Kepala Sekolah SMP Nahdlatul Wathon. Dengan Bapak siapa? Pak Sarbini. Oke, dengan Bapak Sarbini. Terima kasih Bapak sebelumnya karena kita sudah diperbolehkan untuk mengadakan podcast atau wawancara di sini dengan Bapak. Sebelumnya boleh nih Pak diceritain gimana ya sejarah dari SMP Nahdlatul Wathon ini? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. SMP Nahdlatul Wathon Jakarta ini berdiri tanggal 20 Juli 1998 ya. Sejak awal alhamdulillah SMP ini mempunyai murid yang sangat terbatas, di bawah 20, bahkan sampai 16 orang di awal-awal berdirinya. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan zaman, waktu dan seterusnya, alhamdulillah sampai saat ini SMP Nahdlatul Wathon bisa bersaing dengan sekolah-sekolah swasta yang lainnya di Jakarta ini. Dan SMP Nahdlatul Wathon ini adalah sekolah yang berbasis pesantren. Artinya apa? Karena SMP ini keterapkan ada agamanya yang luar biasa dan umumnya juga kita padukan. Dan anak-anak kita di sini adalah banyak yang mondok pesantren Nahdlatul Wathon untuk belajar di SMP Nahdlatul Wathon ini, sehingga sekolah kita satu-satunya di Jakarta ini adalah merupakan SMP yang berbasis pesantren. Dan alhamdulillah anak-anak kita di sini juga ekonominya, ya kadang ekonominya maklum perkampungan dari menengah ke bawah. Alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah yang berupa KJP. Kalau KJP anak-anak berarti SPP-nya gratis, digratiskan untuk bayaran per bulannya. Dan ada juga BPMS, namanya juga PIP dan sebagainya. Itu adalah sangat membantu apa yang keuangan kami yang ada di SMP Nahdlatul Wathon Jakarta ini. Terima kasih. Masya Allah banget ya, di sini berarti sekolahnya ada sekolah umumnya dan sekolah pesantrennya juga ya Pak? Betul. Ya? Oke, Bapak sudah mengabdi di sini berapa tahun Pak? Saya dari Lombok, asal Lomboknya NTB, dan Nahdlatul Wathon adalah pusatnya di Nahdlatul Wathon, pusatnya di Lombok NTB. Nahdlatul Wathon didirikan oleh pejuang ya, pahlawan nasional Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Wathon yang ada di Lombok. Saya setelah selesai di Lombok, saya ke sini tahun 1993. Berarti sekarang saya sudah 31 tahun di Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Mungkin sejalan dengan perjalanan karir Bapak sudah mengenal karyawan-karyawan di sini, bagaimana perkembangannya karir mereka. Nah, mungkin Bapak tahu apa sih yang membuat mereka menjunjung tinggi karir mereka? Apakah ada pengembangan sumber daya manusia di SMP ini? Apa sih program-programnya di sekolah ini? Ya. Alhamdulillah saya menjabat sebagai kepala sekolah ini baru 3 tahun sejak 2021. Sebelumnya dari 2020 saya menjadi wakil kesiswaan. Otomatis alhamdulillah saya mengenal siswanya, lingkungan sekolah saya dan guru-guru semuanya insyaallah. Kemudian program yang di SMP ini adalah banyak sekali, khususnya sekarang yang lagi berkembang adalah PMM, platform Merdeka Mengajar, dan alhamdulillah sudah berjalan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan apa kemampuan dari guru yang ada di sini. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Di sini kemarin ada yang diangkat jadi guru P3K. Lambat laut kemarin ada juga beberapa orang jadi PNS diangkat dari Nahdlatul Wathon ini. Mungkin itu yang membuat mereka jadi senang mengabdi di Nahdlatul Wathon ini, karena kita tidak kalau dia memang mau ke sana silakan, asalkan benar caranya gitu. Ya, terima kasih. Berarti dengan adanya program pengembangan PMM itu di sini terjamin ya Pak karir guru di sini gitu? Ya insya Allah minimal mereka kan
tambah wawasannya. Oh, Karena iya. kita di sini adalah punya sekolah komunitas istilahnya. Di sini SMP Nahdlatul Ulama adalah bergabung dengan SMP Negeri 195 Duren Sawit dan SMP Islam Ar-Rahmah. 3 sekolah, dan kita di sini komunitas ini mempunyai program yang luar biasa. Salah satunya PMM kemarin sudah berjalan, kemudian kedua adalah IHT ya, in-house training. Di situ adalah membahas semua modul-modul pelajaran yang kemarin sudah berjalan. Alhamdulillah sangat membantu sekali kemajuan mereka. Kalau boleh tahu nih Pak, dalam program-program tersebut nih siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Baik. program tersebut? Yang bertanggung jawab dengan program yang ada di sekolah ini terutama kepala sekolah sebagai pimpinan di sini, dan dibantu oleh wakil kurikulum yang memang bagian dia gitu kurikulum. Kemudian kan dalam program itu ada nggak sih yang menjadi target karyawannya Pak, untuk dinaikkan kinerjanya? Ya targetnya ya yang pertama adalah untuk menambah kompetensi mereka gitu, untuk kemajuan dia sendiri, kemudian sekolah kita sendiri. Targetnya biar ini, karena sekarang ada namanya rapot pendidikan. Di situ rapot pendidikan itu adalah kan ada numerasi dan sebagainya kan. Alhamdulillah sekarang semakin berkembang. Kemarin ada merahnya, sekarang tidak ada merahnya. Alhamdulillah berkat dari kegigihan para guru semua yang ada di sini. Berarti kalau untuk target perorangan tuh nggak ada ya Pak, jadi semua guru bisa dapat program itu ya Pak ya? Semua Siapa karyawan. saja boleh, semua karyawan guru yang ada di sini tertarget untuk seperti itu. Kalau boleh tahu itu kapan yang mulai program-program tersebut? Program tersebut kemarin kita sudah lakukan, yaitu untuk PMM-nya, yaitu tanggal 4 bulan Mei 2024, kemudian IHT-nya adalah tanggal 17 bulan 5. Itu dilakukannya di mana Pak? Ya, untuk PM-nya kita berada di sini di ruangan ini, di lab, ada lab kita di bawah. Kemudian yang IHT adalah di SMP Negeri 195 Duren Sawit. Karena kita komunitas, misalnya kalau ada programnya di sana kita ikut di sana. Iya. Program di sini berarti mereka datang ke sini gitu. Ya, timbal balik. Dari selama rangkaian proses pelaksanaan itu gimana sih Pak proses pelaksanaan program dari PMM dan IHT itu Pak? Ya, ini program ini kita bahas bersama dengan pertemuan antara 3 kepala sekolah tersebut. Apa yang kurang, apa yang dibutuhkan di antara 3 sekolah ini, termasuk saya disebutkan banyak sebutuhkan. Sekolah lain juga ada, sehingga kita sepakat bahwa kita melaksanakan seperti bulan apa, termasuk SMP kemarin mengadakan bulan Mei jadwalnya programnya, insya Allah berjalan dengan lancar. Nah, jadi untuk tujuan pengembangan sumber daya manusia di sini itu untuk apa sih? Untuk meningkatkan kinerja karyawan atau meningkatkan nama sekolah juga? Sebenarnya dua-duanya sangat menguntungkan. Semuanya Pak. Tidak salah satu yang harus, dua-duanya harus menguntungkan. Gurunya juga kan nambah wawasannya luar biasa. Dengan PMM ini kemarin alhamdulillah perkembangan luar biasa, sekolah kita atau mereka dapat sertifikat PMM dan alhamdulillah. Sekolah ya semakin bagus nih rapotnya kan seperti itu. Iya. Nah bagi SMP Nahdlatul Ulama ini tuh kalau adanya pengembangan SDM itu menurut Bapak penting nggak dengan adanya pengembangan ini? Sangat penting sekali, sangat penting sekali. Karena zaman sekarang kan kalau kurang dalam bidang ilmu kita, mendidik anak Iya. berat sekali tuh. Maka saya usahakan apa program yang sangat bagus untuk saat ini. Saya termasuk PM itu yang saya highlight seperti itu. Jadi di era digital. Betul Iya, sekarang. betul. Makanya kalau saya lihat tuh, coba lihat kalau kemarin, kalau guru lagi nggak ada jam, kalau istirahat lihat aja di kantor pada megang laptop semuanya. Dan satu perkembangan yang luar biasa hasil dari PMM tersebut. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, terus kan udah adanya program ini nih Pak, PMM dan IHT ini. Wah, udah bisa diukur belum sih Pak keberhasilan dari program ini sudah sampai mana gitu? Ya. Alhamdulillah selama ini saya lihat sih perkembangan sejak mulai training kemarin pelatihan tuh saya lihat perkembangan, bahkan tiap hari saya itu. Saya kan nggak di ruangan terus, kalau sekeliling lihat guru ngapain tuh. Walaupun nggak ke kantin, nggak keluar guru, saya lihat dari CCTV saya di ada apa yang dilakukan guru-guru gitu kan.
Di HP saya ada CCTV untuk semua ruangan, di ruangan semuanya apa kegiatan gurunya. Ini saya bisa, oh yes, guru seperti ini. Kemudian alhamdulillah dengan adanya ini adalah target saya adalah dapat sertifikat PNM itu. Oh iya. Kami sangat membantu itu untuk rapot kita. Alhamdulillah di sini ada berapa guru udah dapat, ada yang dapat Udah dapat 2, sertifikat 1, ya, Pak? termasuk udah baru 1 saya sertifikatnya. Alhamdulillah berarti kan berkembang Iya, sejak betul. mengadakan pelatihan tersebut itu. Iya. Ada hasilnya yang luar biasa. Saya lihat tiap hari, tiap ini, oh ya alhamdulillah guru semangat sekali, ente sekali untuk mengembangkan dirinya dengan ilmu yang pernah didapatkan training tersebut. Jadi Bapak selalu mengevaluasi untuk program-program itu ya, Pak? Betul. Apapun program di sini saya harus evaluasi. Saya panggil panitianya, siapa yang bertugas panggil, ngobrol di ruangan saya, apa kendalanya. Kita omongkan bareng-bareng dengan penyanyi sini. Alhamdulillah semua program di sini adalah berjalan lancar. Kalau di sini tuh kan dari beberapa program tuh ada metode-metode yang digunakan nggak Pak? Di sini ada kemarin kita gunakan yang termasuk modul itu ya. Oh, iya. Modul pembelajaran adalah model STEAM. Yang model STEAM sangat bagus sekali adalah mencakup semua ilmunya. Di sini adalah ada pengetahuannya, kemudian teknologinya, kemudian tekniknya mengajar, kemudian seninya dan matematikanya. Kita gunakan sistem yang kemarin tuh luar biasa itu hasilnya. Berarti ini udah diaplikasikan dong Pak oleh guru-guru kepada murid-muridnya ya. Dari muridnya sendiri tanggapannya positif sekali ya. Iya alhamdulillah apa yang didapatkan guru-guru adalah langsung diterapkan pada murid dan hasilnya pun luar biasa. Anak-anak antusias kan menerima yang baru lah. Hal yang baru anak-anak antusias senang sekali. Kita ngobrol-ngobrol aja nih Pak di Iya, luar konteks Iya. ini kan ya. Untuk program yang tadi itu program pemerintah ya Pak? Apa dari Iya. program? Pemerintah keaplikan ke sekolah. Oh iya. Memang ada di PM. Tapi sampai sekarang masih berjalan ya Pak? Jalan, harus jalan. Alhamdulillah masih. Terus jalan karena PM itu banyak situ ada materi-materi modul ajarnya semua di situ ada. Pelatihan mandiri semua ada di situ. Topik-topiknya ada semua sehingga menambah wawasan buat guru-guru. Mungkin semakin tahun semakin nama baiknya kan meningkat nih Pak. Iya. Mungkin apa ada perkembangan dalam siswanya Pak? Ada meningkat nggak peningkatan dalam? Ya tadi dari awal sudah saya sampaikan terlihat kita bisa ukur bahwa majunya sekolah ini adalah dengan menambahnya siswa kita kan. Sekarang jumlahnya yang kelas 9, kelas 7 adalah sekarang 95 orang. Tadinya kan cuma 70, 60, maka setiap tahun mudah-mudahan setiap tahun akan bertambah terus. Ini karena penilaian masyarakat kita. Biasa kalau swasta kan dari mulut ke mulut itu informasi itu. Betul. Kalau sekolah tidak disiplin, tidak bagus, berarti kan tidak akan berkembang seperti itu. Tapi alhamdulillah terbukti bahwa di Natullah adalah muridnya semakin berkembang, semakin banyak. Semakin banyak juga ya Pak peminatnya sekarang di Betul. SMP Natullah. Insya Saya Allah, dengar juga mudah-mudahan. makin nambah nih ruang kelasnya juga, anak-anak di kelasnya juga ya Pak Ya, ya. alhamdulillah bagus. Berkat doa semuanya lah, dukungan semuanya. Termasuk pernah mengajar sini 6 bulan. Iya. Alhamdulillah pernah sebagai alumni kampus mengajar di Kampus SMP mengajar, Nahdlatul iya, Ulama. betul. Iya. Mungkin ada beberapa yang ada Bapak sampaikan mungkin tentang SMP Nahdlatul Ulama dan pengembangannya di sini sebagai terakhir. Ya, harapan saya di sini mudah-mudahan SMP Nahdlatul Ulama ini dikembangkan iman dan takwanya dan ilmunya juga. Di sini walaupun ya umum, tapi ada pelajaran akidah akhlaknya, bahasa Arabnya, kemudian yang lainnya yang agama juga BTQ-nya. Alhamdulillah kita terapkan dengan yang umumnya. Kemudian ekskulnya programnya dah luar biasa banyak. Yang pertama adalah Paskibra. Alhamdulillah Paskibra sudah kita ikut lomba dan juara terus. Kemudian Merchant Band-nya alhamdulillah kemarin Jakarta Timur dapat juara 3. Besok tanggal 23 Juni tampil di DKI Merchant Band kita. Kemudian Hadroh kita juara juga. Kemudian yang lain-lainnya juga alhamdulillah sangat berkembang di sini. Ya berkatkan dukungan dari pembinanya juga, guru-gurunya juga, yayasannya pun seperti itu mendukung. Sehingga kami di SMP bisa jalan karena dukungan dari yayasan kami. Oke.
Berarti di sini bisa disimpulin nih kalau di SMP Nahdlatul Ulama ini udah banyak nih pengembangan untuk SDM-nya. Yang pertama tadi seperti yang Bapak udah bilang ada pengembangan dari PMM dan juga ada dari IHT juga ya, Iya, Pak ya. betul. Ya, dan itu juga pengembangannya sudah sangat signifikan untuk di SMP Nahdlatul Ulama ini karena udah ada beberapa guru-guru yang sudah mendapat sertifikat ya, Betul. Pak ya. Ya, jadi udah diangkat jadi PNS juga di beberapa di betul, sini. betul, ya. Di SMP ini juga tertata dari bapaknya sendiri udah mewadahi untuk guru-guru tuh berkembang secara SDM-nya juga. Jadi kita nggak di sini-sini aja ya Pak, kita harus Betul, berkembang terus betul, karena betul. di zaman sekarang juga kalau kita tidak berkembang kita akan tertinggal gitu ya Tertinggal, Pak ya. betul, betul. Itu nggak berlaku buat manusia tapi di organisasi Betul. di sekolah juga itu berlaku banget ya Pak untuk pengembangan SDM-nya. Betul, betul. Iya. Mungkin ada yang dikenali? Cukup. Sudah? Ya. Cukup. Terima kasih Bapak Bapak. untuk wawancara dan podcastnya di hari ini ya Pak ya. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk waktunya Bapak. Mungkin kita selesai di sini saja Bapak. Iya, baik. Tapi ini bukan pertemuan terakhir kita akan terus bersilaturahmi di sini nanti Bapak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya semuanya dan berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami lanjut nih mau podcast dan wawancara dengan ibu guru di sini, yaitu dengan ibu siapa? Ibu Nanisi, Ibu Ismiati. Oke, di sini ibu boleh tahu jabatannya di sini sebagai apa? Ibu Nanisi jabatan sebagai wakil kesiswaan SMP Nahdlatul Ulama. Dan ibu Ismi. Sedangkan saya, Ibu Ismi, wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau pendidikan ya sekarang ngomongin ya. Nah, kita kan sebelumnya sudah mewawancarai kepala sekolahnya ya tentang pengembangan sumber daya manusianya. Nah, sekarang kita mau menanya dari sisi gurunya nih, dampak dari pengembangan sumber daya itu. Nah, mungkin dari Ibu Ismi, apakah ada dampak dari pengembangan sumber daya manusia yang disebutkan tadi Bapak Sabrini, yang seperti PMM PMM dan IHT ya, ada IHT. IHT, oke. Kebetulan di sekolah kami juga ada penggabungan sekolah komunitas ya, karena di DKI ini memang harus ada komunitas. Kita 3 sekolah, SMP Nahdlatul Ulama, SMP Ar-Rahman, dan SMP 195. Kebetulan kemarin itu kami sudah melakukan pelaksanaan integrasi antar sekolah tadi. Ya, yang pertama kemarin itu kalau nggak salah PMM ya. Karena PMM itu nggak semudah yang kita bayangkan, guru memakan waktu untuk membuat PMM tadi sampai menghasilkan aksi nyata. Dan alhamdulillah dengan adanya kolaborasi, guru kita ada peningkatan di bidang itu sampai aksi nyata kita keluar, sampai kita keluar sertifikat, alhamdulillah ada perubahan, sangat ada perubahan. Kalau tadinya mungkin tidak ada keluar sertifikat, kok aksi nyatanya ditolak terus, kenapa, bagaimana? Kita kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang sudah ada yang sudah punya sertifikat. Bagaimana sih? Nah, seperti itu. Ada dampaknya, positif banget. Kemudian di siswa, kalau di siswa ya alhamdulillah lah. Siswanya jadi kita tahu kemampuannya masing-masing di bidang apa. Karena kan sekarang yang namanya merdeka itu nggak melulu seperti kayak yang tahun dulu ya. Kalau sekarang kita harus tahu potensi siswa masing-masing seperti itu. Jadi itu yang kita giring dan itu yang kita kembangkan. Alhamdulillah. Mungkin dari Bu Ning bisa ditambah. Kalau bagi saya dengan adanya PMM dan laborasi dengan sekolah lain memang ada. Bagi saya sendiri adalah bisa mengetahui jadi anak zaman sekarang itu maunya apa. Jadi kita seperti itu. Seperti saya yang sudah saya lakukan di sini adalah PMM disiplin positif. Jadi selama ini saya salah mendidik anak itu tanpa mengetahui apa yang dia ingin utarakan. Jadi setelah ada PMM, saya akan mengubah diri untuk menghadapi anak ke arah yang tadinya nakal menjadi anak yang tadinya nakal dan mengarah ke anak yang menjadi anak yang sukses gitu, semacam itu. Terusnya dengan adanya PMM juga saya bisa belajar kekurangan-kekurangan saya di mana sebagai menghadapi berbagai macam anak-anak
yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Karena yang kita hadapi adalah manusia, anak yang sedang berkembang. Jadi saya di situ belajar, oh beginilah dengan latar belakang anak berbeda, jadi kita menangani juga berbeda. Seperti itu. Pokoknya dengan ada PMM saya buka semuanya tanpa belum melakukan aksi nyata. Kalau mungkin bagi guru-guru lain sudah ada aksi nyatanya sudah 3, saya baru 1, tolak ber-3 kali. Ditolak 3 kali, tapi saya selalu buka poin-poin. Saya pengen buka ini, saya buka. Jadi saya buka, dengar. Jadi saya akan mengimplementasikan kepada anak-anak, terutama di SMP Nahdlatul Wathon. Berarti di sini masing-masing guru sudah mengimplementasikan itu semua ya Bu, yang dari PMM itu ya? Udah. Tapi saya kebetulan buka lembar disiplin positif. Di situ bagus banget. Saya amati, saya tulis. Ternyata memang selama ini saya salah menghadapi anak-anak. Selalu mendis, selalu dia tanpa mendengarkan alasan-alasan dia. Kenapa dia berbuat seperti itu, kenapa dia seperti ini. Jadi saya tuh sudah berpikir saya duduk dengan anak itu bukan anak di bawah, saya di atas. Berarti saya duduk sama-sama. Sejajar. Jadi saya dengarkan dulu apa maunya dia, kenapa dia sampai melakukan seperti itu. Kebetulan saya senang sekali dengan ada PMM, apalagi saya sedang baca udah hampir 3, tetapi aksi nyatanya saya belum. Tidak apa Bu, nanti makin lama makin banyak aksi nyatanya ya? Karena saya perlu belajar. Karena sekarang kan zamannya beda dengan zaman saya kan, anak-anak semacam itu ya. Apalagi anak-anak sekarang itu lebih pintar IT-nya daripada saya. Kalau saya mencari huruf A aja sangat sulit sekali. Itu mungkin bagi saya semacam itu, kakak, adik. Ada lagi lokasinya di mana sih untuk melakukan pelatihan PMM? Pelatihan kita lakukan secara mandiri saja di laboratorium. Sekolah yang komunitas datang ke sekolah kami, membimbing kami. Kita lakukan di lab kita. Kita punya lab komputer, kita sama-sama di sana kasih punya waktu sedikit untuk belajar. Kemudian ya udah dari situ kita masing-masing. Karena memang kalau PMM itu menurut saya ya harus ada waktu khusus untuk guru. Itu topiknya banyak banget, tapi memang dari situ kita bisa mengetahui perkembangan pendidikan zaman sekarang ya, karena sudah modern banget, pakai HP, pakai internet segala macam. Nah, kita beda generasi nih, mohon maaf nih. Kita di sini termasuk guru-guru yang old gitu ya, dan sekarang generasinya generasi Z ya. Nah, saya nggak tahu. Milenial udah lewat kemarin ya. Sekarang mungkin generasi Z. Nah, itu kita juga harus ikuti perkembangan itu. Nah, dengan adanya PMM kita juga belajar dari situ. Otomatis guru harus punya meluangkan waktu untuk belajar dari situ. Karena kan sekarang tidak lagi, kalau dulu kan kita di diklat, kita dipanggil seminar segala macam, itu kan meninggalkan anak. Nah, kalau sekarang bisa dari internet segala macam bisa kita belajar. Dengan HP ini aja kita bisa. Ya, kita ngerjain. Ya memang ada teknologi, ada bagusnya. Gitu. Jadi ada tugas gitu ya buat? Ada tugas. Saya baru modul semuanya ya, jenjang inklusif dengan disiplin positif. Saya pengen tahu hanya itu aja, tapi saya pilih-pilih dulu. Ada untuk guru dan kepala sekolah, berarti saya untuk guru dan kepala sekolah. Terusnya ada pengawas, saya enggak gitu. Bagi yang susah-susah saya lewatkan. Jadi program-program itu bisa buat evaluasi diri sendiri buat karyawan. Betul. Jadi kinerja kita nggak seperti zaman dulu lagi gitu ya. Ada pembaruan lah, minimal kekurangan kita apa sih untuk kita bisa mengikuti perkembangan pendidikan yang sekarang ini, yang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Ya itu di situ kita bisa belajar lagi. Di situ iya. Berarti dengan adanya PMM ini menurut ibu-ibu ini efektif banget ya? Ya efektif. Iya. Efektif. Kemudian kita bisa tahu perkembangan zaman dan belajar tidak melulu harus di depan kelas. Dimanapun kita bisa belajar, itu intinya. Dan yang paling penting kita membawa anak untuk bisa mengembangkan life skill-nya lah.
ya kan? Nggak perlu anak yang pintar matematik angka 100 itu anak jenius, belum tentu juga bisa berhasil di masyarakat begitu ya, kalau menurut saya sih. Tapi Nah, memang ada. Sebagai guru juga harus ada tanggung jawab untuk mendidik anak. Iya, Iya. karena mendidik dengan mengajar beda lah. Kalau mendidik tuh benar-benar kita sampai akhlak anak itu bagus dan nantinya jadi orang yang berhasil di dunia pendidikan, baik agama maupun ilmu pengetahuan, itu harus balance. Itu. Yang penting akhlak lah, Iya, terutama akhlak. akhlak. Oke, di sini kan dengan adanya program-program pengembangan itu yang sangat bertanggung jawab adanya dengan program-program pengembangan itu di sini siapa ya, Bu? Terutama memang Kita guru ya, bersama sih, mahasiswa. kita bersama sih. Jadi nggak mungkin saya aja selaku kurikulum, nggak Saling. mungkin, saling kita bekerja sama. Saling kerjasama. Ada kepala sekolah, ada wakil kurikulum, ada kesiswaan, dengan semua guru. Tanpa guru kita juga bukan apa-apa. Harus kita kerjasama, harus solid itu ya. Itu yang kami inikan di sini. Kalau di sekolah kami memang akan kami kembangkan, kita berbasis pesantren ya kalau di sini. Jadi yang penting akhlak dulu lah. Saya selalu begitu, akhlak didahulukan. Kalau akhlak sudah bagus, insya Allah ilmu pengetahuan mengikuti. Itu kalau di sini. Harapannya nih Bu, dengan adanya program-program pengembangan sumber daya manusia di sini nih, kayak pengembangan untuk karyawannya juga. Nah itu bagaimana dari sisi para ibu guru nih, karyawan, harapan dengan adanya program ini? Apakah dari ibunya sendiri menjamin nih jenjang karirnya, atau harapannya juga dari anak-anak yang lebih baik gitu? Harapannya, kalau saya harapannya ada perbaikan lah, ya minimal mutu sekolah kita ya, mutu sekolah kita yang sudah dikenal di masyarakat yang berbasis pesantren itu ada perubahan dari hasil anak-anaknya. Nanti kalau sudah lepas dari sini, insya Allah jadi anak yang benar-benar berguna lah gitu intinya. Dan untuk karyawannya haruslah ada perubahan, insya Allah ada perubahan gitu ya. Perubahan, kita merasakan kita ini pendidik, kita ini harus bekerja sama untuk mengembangkan sekolah kita untuk bisa dikenal masyarakat. Itu aja sih harapan saya ya. Harus ada perubahan, iya harus gitu. Kalau mungkin di Buning beda kali ya. Kalau bagi saya dengan adanya kayak gini, harapan saya mungkin kalau di swasta itu maaf ya, jenjangnya nggak ada ya, paling nilai kalau untuk nilai- kinerja sampai dia mau jadi itu kan beda banget. Bukan kita beda bukan dengan PNS ini ya, bukan dengan P3K guru ya. negeri ya. Kalau guru negeri kan mungkin memang ada arahnya Ya. ke sana, tapi kalau untuk swasta Jenjang. apa ya, mungkin pemerintah lah kali ya, ada terobosannya ke sana. Saya juga kurang ngerti apa yang dari awalnya serti atau impasing menjadi P3K tanpa ada tes, dengan adanya itu saya nggak tahu. Tetapi kami sebagai guru menjalankan apa yang pemerintah laksanakan, karena kan dia merupakan orang-orang yang intelektualnya sangat tinggi ya. Kita hanya mengikuti, mungkin ada perubahan bagi pendidiknya atau bagi sekolahnya, tetapi kalau buat guru swasta sih mungkin nggak tahu ya Bu ya. Maksudnya apa namanya, jenjang ke berikutnya. Gitu. Kalau sekarang ini kemungkinan besar ya mungkin akan dipanggil jadi guru penggerak Kali, iya. itu katanya. juga sudah menolong mereka untuk pemasukan income-nya, nah seperti itu. Iya. Tapi kalau di swasta ya ya nggak tahu ya, juga. tambah ilmu aja sih. Tambah Kalau di- ilmu, tapi tambah kita ilmu, memang mengikuti aja berusaha program memperbaiki. pemerintah. Mau tidak mau kan memang Kalau harus di negeri mengikuti. mungkin golongan ya, jabatan, Golongan, iya. dia nanti bisa jadi pengawas dan seterusnya. Kalau dia dan seterusnya. katanya sih kalau udah sertifikatnya 5 atau berapa itu ada, tapi untuk swasta Ada kenaikan selama golongan. ini saya belum tahu, tapi mudah-mudahan ada peningkatan, terutama memang kalau buat sekolah ada, saya dengar ada, tetapi buat guru insya Allah ada, tetapi saya belum mendengar gitu. Nanti saya takut salah gitu. Mungkin dari yayasan kali ya. Ada imbal baliknya lah seperti itu. Jadi intinya yang penting untuk mendidik anak. Iya, betul Ya, aja. kalau kami di sini untuk mendidik pendidikan. Buat nambah ilmu bagi saya aja gitu, supaya kita ke depannya mengetahui perkembangan anak itu. Jadi tetap ya, dengan adanya program pengembangan ini sangat berguna untuk Bapak Ibu gurunya juga, berguna Iya, juga untuk alhamdulillah. pengajaran Iya. kepada murid-muridnya juga ya Bu ya. Berguna juga untuk organisasinya, sekolahnya semakin berkembang. Tadi kalau
kata Bapak, sekolah kita sudah numerasinya sudah cukup baik ya Ibu ya. Alhamdulillah. numerasi. Kemarin ada mahasiswa yang itu 2 orang itu ke sini. Numerasi kita udah naik di rapot kita. Kemudian literasinya juga sudah cukup baik. Kemudian untuk kegiatan organisasi anak-anak sudah mulai banyak anak-anak yang mau mengikutinya. Kalau dulu kan kalau dipilih nggak mau, jadi OSIS nggak mau, Bu nggak mau. Kalau sekarang nggak, kita nggak ngelempar, tapi mereka sendiri yang mau. Beda Bu, saya- karena ya, Bu, ya? Karena beda. Karena beda anak di negeri dengan anak swasta itu beda, sangat beda. Kalau di negeri itu kan memang mereka tujuan mereka pingin sekolah di negeri, jadi apapun bentuknya dia mengikuti. Tapi kalau anak swasta itu harus kita iming-iming dulu. Diarahin. Ya, kamu ikut ini ya, ini kedepannya kayak Dielus-elus gini, dulu. dielus-elus dulu. Beda. Beda swasta kita. Beda sekali. Berarti di sini udah bisa ditarik kesimpulan nih kalau benar adanya program seperti PMM, Iya. IHT dan IHT, komunitas yang Kaskat tadi itu itu. membuat para guru, nggak cuma para guru sih sebenarnya, jadi guru, karyawan juga, anak-anak murid juga mengalami pengembangan ya Ibu di Iya. sekolah Iya. SMP Nahdlatul Wathon ini. Itu cukup baik sih untuk di zaman sekarang, karena kalau emang kita nggak ada perkembangan dari kita sendiri juga, kita akan tertinggal gitu ya Betul. Ibu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ibu tentang pengembangan SDM-nya di SMP Nahdlatul Wathon ini? Ayo, silakan Bu Ning. Monggo, Bu Ismi. Dan rebutan satu-satu itu. Kalau di saya harapan saya tadi ya kita ada perubahan lah, yang selama ini mungkin orang menilai pesantren itu melulu tok hanya agama, tidak ya, tidak ke situ ya, karena kita harus mengimbangi dengan ilmu pengetahuannya. Dan harapan saya anak-anak nanti di masyarakat sekolah kami, mereka akan tahu, oh ada loh SMP yang berbasis pesantren, yang nanti anak-anaknya apabila keluar dari sini dia sudah punya bekal, ilmu pengetahuan, intinya agamanya ya, agamanya, akhlaknya baik, kemudian ya syukur-syukur ada berprestasi gitu ya. Alhamdulillah itu. Jadi sekolah kami dilirik lah gitu. Jakarta ini di timur lagi ya, paling terpencil ya, harapan kami begitu saja. Dilirik masyarakat, ada loh sekolah berbasis pesantren yang mengikuti perkembangan zaman di dunia pendidikan. Itu dari saya. Mungkin tambahan dari Bu Ning. Harapan saya dengan adanya program-program pemerintah yang kita lakukan ini, sekolah saya khususnya Nahdlatul Wathon menjadi sekolah yang berbasis pesantren, mempunyai pengaruhnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, semacam itu aja. Dan sumber daya manusianya pun insya Allah tidak kalah juga dengan sekolah-sekolah lain. Baik, berarti Masya Allah banget untuk di SMP Nahdlatul Wathon ini pengembangannya nggak hanya untuk guru-gurunya saja, tetapi juga ada pengembangan nih untuk anak-anaknya juga, dan menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sampai di sini ya bincang-bincang kita hari ini Bu, tapi bukan menjadi yang terakhir, kita akan terus. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.